ke Jambi, pulangnya mampir ke Brastagi. Waktunya kita ngerumpi, nggak perlu galau lagi. Yuk ngopi. Halo, apa kabar Sobat Pintar semuanya? Ngopi apa hari ini? Boleh say hi? Ngopi apa hari ini? Ketemu lagi bersama aku Kak Dito dari Wiloka Workshop. Kita ngopi bareng malam ini. Halo teman-teman semua. Terima kasih yang sudah bergabung. Kalau di episode kemarin kita udah ngobrolin soal kejahatan seksual, kali ini kita akan ngobrol seputar hal yang agaknya relate nih sama Sobat Pintar di sini semua ya. Kita mengambil tema ganteng cantik lebih banyak privilege. Bener gitu nggak ya? Menurut teman-teman, menurut Sobat Pintar semuanya bener atau enggak? Boleh ditulis di kolom komentar, kira-kira apakah si ganteng dan si cantik yang hanya mendapatkan privilege? Kalau nggak cantik, kalau nggak ganteng, dapat privilege juga nggak ya? Gitu ya. Oke, masih bareng aku Dita, konselor pendidikan dan pengembangan diri dari Wiloka Workshop. Nah, buat Sobat Pintar yang belum tahu, Wiloka Workshop ini berdiri di 26 Mei tahun 2017 dengan tujuan memfasilitasi pengembangan diri serta pembiasaan gaya hidup dan perilaku sehat. Aktivitas yang dijalankan oleh Wiloka Workshop didasarkan pada keselarasan antara kesehatan fisik dan psikologis. Wiloka Workshop berharap dapat menjadi vitamin untuk tubuh, pikiran, dan perilaku bagi masyarakat. Nah, Sobat Pintar semua boleh dikepo si Wiloka Workshop di Instagramnya @wilokaworkshop.id. Oke, tidak perlu berlama-lama. Kali ini Kak Dita sudah ditemani oleh 2 bintang tamu yang kece abis. Aku akan panggilkan, ada Kak Firda dan Kak Yusron. Halo, boleh say hi Kak Firda dan Kak Yusron. Halo Kak Dita, halo gimana kabarnya Kak? Halo. Alhamdulillah, sebenarnya aku lagi batuk pilek ini, mudah-mudahan Sobat Pintar semuanya sehat-sehat ya Kak Firda, Kak Ya, Yusron. amin. Ya, alhamdulillah sehat Kak di sini. Sehat, alhamdulillah, sehat. Oke, Kak Firda apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat ya, nggak ada yang ini mulai naik lagi nih angkanya, bikin deg-degan gitu ya. Teman-teman semua, Sobat Pintar semua, prokesnya diketatin lagi ya, biar nggak sakit-sakit gitu. Oke, langsung aja, kita nggak perlu berlama-lama. Kak Firda, Kak Yusron pernah baca nggak sih soal beberapa studi yang menyatakan bahwa katanya nih penampilan itu punya dampak yang cukup besar dalam kehidupan karena penampilan ternyata mempengaruhi kepercayaan diri, terus aura yang ditampilkan juga lebih bagus katanya gitu ya. Secara nggak langsung juga dapat menjelaskan latar belakang yang dia punya, bahkan hingga penilaian orang lain nih katanya. Kemudian penjelasan tentang studi itu ternyata memang kalau kita lihat beberapa kasus belakangan tuh benar ya, kayak kemarin ada beberapa public figure yang kecantol penyalahgunaan narkoba, ada Ardhito Pramono, Jeffrey Nicole, sama Rizky Nasar gitu. Ketika kita nggak mau ngobrolin kasusnya, kita nggak mau ngobrolin soal narkobanya gitu, tapi menyoroti respon dari netizen gitu ya. Ketika ada satu public figure yang dianggap agak-agak cakep gitu ya, agak good looking gitu, responnya tuh yang wah ayo semangat Kak gitu ya. Tapi giliran ada beberapa public figure juga yang dianggap kurang good looking gitu, terus malah responnya tuh agak-agak gimana gitu loh. Kalau menurut Kak Firda sama Kak Yusron sendiri gimana nih? Boleh siapa duluan yang mau berkomentar? Oke, sebelumnya bicara soal privilege ya Kak. Jadi kemarin saya juga sempat baca tuh ya Kak, bukan cuma kasus penyalahgunaan narkoba aja. Jadi mungkin Kak Dita sama Kak Firda juga udah pernah dengar nih kasus di luar negeri. Jadi ada pembunuh yang kita sebut pembunuh ya Kak, karena memang kasusnya pada saat itu dia balap liar, namanya kalau nggak salah Cameron, dan dia menewaskan satu orang ibu dan juga satu orang anak perempuan. Nah pada saat itu karena memang mungkin wajah dia itu sesuai dengan standar good lookingnya society. Jadi pada saat itu respons dari netizen Indonesia, khususnya ketika mendengar bahwa dia dihukum 24 tahun penjara, itu menyayangkan gitu. Kenapa kok dihukum 24 tahun penjara padahal dia punya wajah yang tampan, harusnya bisa terjun ke public figure atau lain sebagainya. Nah itu salah satu contoh ya Kak, tadi selain yang tadi Kak Dita sebutkan. Dan menurutku memang di masyarakat kita atau di society kita itu ada yang namanya inequality atau ketimpangan gitu Kak. Nah, dan menurut saya privilege itu termasuk tadi yang kakak sebutkan, good looking privilege, atau kita juga bisa sebut dengan beauty privilege, itu keuntungan yang kita dapetin yang kadang secara cuma-cuma gitu. Atau mungkin ada orang yang nyebut kalau privilege ini advantage or benefits that is unearned. Jadi ini terjadi karena kita bagian dari status tertentu atau mungkin kita punya
sesuatu yang bikin kita tuh punya kuasa lebih besar gitu di society. Nah, ada gitu yang diuntungkan dari inequality dan ada juga yang dirugikan, Kak. Makanya kadang orang-orang yang punya aware itu kadang berasal dari yang mereka itu dirugikan. Dan menurut saya ada beberapa hubungan antara privilege dengan good looking tadi. Yang pertama, kadang orang itu menganggap physical appearance itu berhubungan dengan kesehatan dan juga keturunan gitu ya, Kak. Karena saya backgroundnya dari biologi gitu, jadi orang yang punya level hormon testosteron ya, khususnya laki-laki gitu, kadang dianggap memiliki fitur tubuh yang mungkin lebih berotot atau mungkin lebih tinggi gitu ya. Jadi laki-laki itu bakal lebih maskulin kalau misal tubuhnya lebih berisi. Nah, dan kadang ada juga anggapan kalau memang laki-laki yang punya fitur wajah yang lebih tegas atau mungkin rahang yang lebih tajam gitu ya, Kak, itu dianggap lebih maskulin dan punya hormon testosteron dan dianggap lebih sehat. Nah, yang kedua, ada beberapa orang yang menganggap karena orang-orang good looking ini tuh dianggap lebih capable gitu, Kak. Atau mungkin Kak Dita sama Kak Firda pernah dengar halo effect gitu ya, Kak. Jadi kayak semacam first impression kita ketika kita itu ngeliat orang lain gitu. Padahal ya kadang good looking atau mungkin standar society dalam ganteng dan cantik itu belum tentu menunjukkan kalau orang itu tuh capable gitu. Nah, survei dari psikologi itu dia tuh kemarin saya sempat baca ya, Kak, kalau mayoritas orang itu memilih partner dalam berbagai hal termasuk pasangan hidup atau mungkin partner kerja itu juga dengan melihat penampilan fisik di urutan pertama gitu, termasuk dalam berkarir. Padahal ketika kita lihat gitu ya, di realitanya di lapangan ternyata dia nggak terlalu capable di bidangnya tersebut. Dan positifnya nih, kadang orang-orang yang good looking ini lebih mudah diterima gitu ya, akan lebih diistimewakan dan dielulukan. Jadi orang-orang bakal lebih open ke orang-orang yang punya good looking atau mungkin standar kecantikan atau standar kegantengan menurut society gitu, dan orang-orang bakal menganggap kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang punya good looking ini tuh lebih enteng atau lebih mudah dimaafkan gitu ya, Kak ya. Dan hanya saja negatifnya, kadang orang-orang yang punya standar kecantikan atau mungkin standar good looking menurut sosial itu akan memandang orang lain itu lebih rendah daripada dirinya, dan kadang dia itu jadi semacam abusing attractiveness gitu, Kak. Jadi menjadikan good lookingnya itu sebagai evidence gitu buat nutupin gap ketidakmampuan skillnya dia. Kadang itu yang terjadi di masyarakat kita. Dan yang terakhir, betul tadi yang Kak Dita sampaikan, kadang orang good looking itu dibela karena memang dia punya yang namanya self confidence gitu. Dia lebih percaya diri sehingga dia juga lebih berani untuk vokal. Mungkin karena tadi ya manifestasi diperlakukan baik dari kecil, terus lebih dengar di masyarakat dan lain-lain gitu. Mungkin itu, Kak, yang bisa aku sampaikan ya. Betul. Wah, seru banget nih. Baru berapa menit kita mulai udah langsung belok ke biologi, belok ke society. Ini seru banget nih. Thank you banget. Maksudnya informasinya apa nih, mantep banget gitu loh. Sekarang kita kasih kesempatan Kak Firda nih. Kalau Kak Firda gimana? Menurut Kak Firda Ya, sendiri? kalau menurut aku nih Kak Dita, bener banget setuju sama apa yang udah diomongin sama Kak Dita dan juga Kak Yusron. Emang bener banget orang yang punya paras menawan, entah itu cantik atau ganteng, itu emang memiliki daya tarik fisik yang lebih unggul dibandingkan dengan orang yang biasa aja. Nah, karena daya tarik yang lebih unggul ini, akhirnya orang tersebut jadi lebih banyak mendapatkan privilege gitu Kak. Jadi nggak perlulah kita kasus-kasus yang jauh-jauh. Kita mulai dari yang terdekat aja nih, kayak misalnya dalam bidang karir nih. Kalau kita ngelamar pekerjaan, orang itu pasti bakal ngelihat dari first impression-nya dong, dia good looking atau enggak, bagaimana dari dia berpenampilan gitu, kesiapannya gitu. Karena seseorang yang punya kelebihan pada fisik itu cenderung memperlihatkan kalau dia kan sehat, cerdas gitu, memiliki kepribadian yang baik juga. Nah, ketika ada seseorang yang mempunyai wajah menawan itu menunjukkan kalau dia itu punya asupan nutrisi yang baik, terus bisa menjaga kesehatannya dengan baik, punya kecerdasan untuk merawat diri dengan baik. Oleh karena itu orang-orang jadi lebih bersimpati kepada orang yang good looking atau yang ganteng cantik ini tadi Kak, kayak gitu sih kalau dari aku pribadi. Iya, benar. Masih gimana ya? Tidak bisa dipungkiri juga bahwa first impression tuh kan pasti yang dilihat pertama kali adalah ya muka, ya kan, ya figur muka, ya badan, bentuk tubuhnya. Kita tidak bisa gini teman-teman, nggak bisa wah mandangnya fisik doang nih. Ya yang pertama kali kelihatan tuh itu gitu. Aku pernah nih, aku mau cerita sedikit. Aku dulu pernah membantu sebuah rekrutmen salah satu bank di Indonesia. Itu tuh
kalau pertama kali walking interview kan biasanya ditanyain pengalamannya ngapain aja, IPK-nya berapa atau apa segala macam. Ini enggak. Itu yang dilihat itu malah kayak orang catwalk. Jadi si kandidat itu disuruh jalan dari ujung ke depan rekruternya, terus nanti dicentangin dia pakai kacamata tebel atau enggak, pakai behel atau enggak, gendut atau enggak. Jadi emang fisik banget gitu. Pertama-tama aku juga, kok ini kayak pemilihan model ya, padahal kan buat kerja di bank gitu. Oh oke. Ternyata si bank ini nih mau rebranding, yang tadinya dianggap bank yang sudah old fashion gitu ya. Kemudian dia mau rebranding, dia ingin menampilkan sesuatu yang segar ya, makanya dia butuh sesuatu yang menarik nih, menarik nasabahnya. Gimana caranya ya? Itu tadi dengan menampilkan wajah-wajah baru yang emang bisa menggait gitu loh. Jadi memang tidak bisa dipungkiri gitu ya teman-teman sobat pintar semuanya. Tapi ya itu bukan jadi penentu utama nih bahwa itu cewek pakai kacamata tuh pasti pinter nih gitu. Sedangkan kalau yang enggak tuh mesti bodoh. Kayak kalau di luar negeri cewek blondi kan dianggap enggak punya otak katanya gitu kan. Cewek blondi tuh katanya agak on, dia nggak sepinter cewek-cewek yang rambutnya coklat, yang rambutnya merah gitu. Kalau di stereotipnya mereka seperti itu gitu. Ya sama aja sih kayak di Indonesia, misalnya si mbaknya pakai behel nggak cantik gitu. Sedangkan yang satunya mungkin dia pakai behel justru ingin membuat dirinya lebih baik lagi gitu kan. Nah, ini biasanya nih nanti dengan yang nyambung-nyambung ke fisik-fisik ini nih mulai masuknya ke bullying, ke body shaming nih gitu. Aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, kalau menurut Kak Firda sama Kak Yusron sendiri setuju nggak sih dengan fakta kalau cantik atau ganteng itu berhak buat dibully baik secara verbal maupun non-verbal? Nah nih, ini banyak banget nih di kalangan sobat-sobat pintar tuh pasti dia pernah mengalami yang dikatain gendut lah, dikatain cungkring lah, dikatain item lah, dikatain semacam-macam semua yang nempelnya ke fisik gitu. Kalau Kak Firda sendiri pernah nggak punya pengalaman seperti itu? Atau menurut Kak Firda sendiri gimana nih? Kalau aku pribadi nih Kak nih, aku cerita ya dulu itu waktu SMA emang aku tuh pernah kurus banget yang benar-benar berat badannya tuh nggak ideal lah gitu. Terus sering juga sih mereka tuh kayak, kamu tuh kurus banget sih kayak Biting gitu. Tahu Biting nggak Kak Dite? Tahu dong. Lidi itu teman-teman pokoknya. sobat pintar, Biting itu lidi yang buat nyapu itu Ya loh. bener Lidi, iya Lidi Kak maksudnya. Nah, sering banget sih dulu itu dikatain kayak gitu. Terus karena itu juga akhirnya sempat ngerasa insecure dong. Nah, tapi kalau menurut aku nih tindakan bullying dengan alasan apapun itu nggak dibenarkan ya, karena bullying ini dampaknya itu benar-benar besar banget gitu loh Kak, karena bisa membuat korban itu ngerasa nggak percaya diri, terus yang paling parah lagi bisa bikin si korbannya ini bakalan trauma gitu, karena ngerasa, "Kok aku dikata-katain terus ya?" Gitu, padahal hanya karena fisik aja, nggak melakukan kesalahan apapun, kayak gitu, Kak. Oke, thank you Kak Firda. Kak Yusron, biasanya kalau di geng cowok-cowok nih beda nih pengalamannya sama yang cewek-cewek. Kalau Kak Ya Yusron sendiri betul. gimana? Kalau untuk dikatain kayak tadi mungkin Kak Firda juga pernah ya Kak, karena dulu saya juga badannya kurus gitu ya waktu SMP, terus SMA juga kurus juga, dan waktu itu diomong giting juga, kalau di tempat saya tuh giting ya, pakai pakai G gitu, jadi Oh, lidi gitu ya. Dan waktu itu kebetulan saya juga waktu SMA itu kan ada ini ya Kak, apa kalau di tempat saya tuh kalau misal ikut organisasi gitu ya, itu ada yang namanya LDK itu atau latihan dasar kepemimpinan, dan pada saat itu tuh yang laki-laki biasanya dicukur 3 2 1 semua gitu. Jadi ya udah semua semua ucapan tuh langsung keluar semua yang ada hubungannya sama tadi badan gitu ya, atau tadi physical appearance. Dan menurutku juga tadi setuju juga dengan Kak Firda, bullying dalam alasan apapun itu tidak dibenarkan, apalagi ketika kita yang dibully itu fisik gitu, dimana orang itu kan nggak bisa memilih ya Kak ya, kalau kita tuh mau terlahir dengan bentuk gigi seperti apa, atau mungkin bentuk wajah atau bentuk badan seperti apa, itu kan nggak bisa milih. Jadi secara nggak langsung pun juga kalau kita bully orang yang memang punya kekurangan gitu ya, atau mungkin badannya atau mungkin penampilannya itu tidak sesuai dengan standarnya society atau standarnya masyarakat, itu kita juga secara nggak langsung mengejek yang menciptakan gitu ya Kak. Jadi saya betul-betul melawan banget sih kalau misalnya ada yang bullying seperti itu. Dan uh, karena juga pernah ngalamin juga pada saat itu, walaupun mungkin bullyingnya kalau di cowok-cowok gitu ya kan nggak terlalu parah ya, karena menurutku juga kayaknya di masyarakat kita itu yang lebih sering kena ya, yang lebih sering kena body shaming itu justru di cewek-cewek gitu nggak sih Kak, yang sering ngerasain justru di cewek, karena memang
kalau cowok sendiri kan juga jarang jarang ini ya, jarang jarang dimasukin ke hati juga, dan menurutku juga kayaknya yang sering kena body shaming itu justru perempuan gitu. Mm-mm, Mungkin bener itu sih. Kak dari aku. Iya, apa ya, secara konstruksi psikologisnya juga tuh anak cowok tuh lebih bisa, apa, kalau kata lagu Campur Sari itu lost doll gitu ya, mau dikatain gendut kayak, mau dikatain apa kayak gitu tuh yang udahlah gitu kan. Kalau kamu bisa ngejek aku juga bisa ngejek kamu. Lain sama Iya, perempuan, benar kadang-kadang benar. suka kepikiran banget, oh iya ya hidung aku gede sebelah ya, atau aduh pipi aku cabi banget ya gitu tuh. Kadang-kadang kalau kita perempuan emang sering banget apa dipikirin gitu ya. Nah, ini di kolom komentar sudah ada yang bertanya. Aku boleh bacain ya, Kak Yusron, Kak Firda, dari Oke Laksmi Kak. Goreng nih. Bikin lapar jam segini. Ya, Perlu nggak sih Laksmigor. kita acknowledge bahwa ganteng atau cantik itu sebuah konstruksi? Nah, gimana nih? Perlu nggak sih kita acknowledge bahwa ganteng atau cantik itu sebuah konstruksi? Kak Yusron, gimana Kak Yusron, menurut Kak Yusron? Oke, sebelumnya makasih ya Kak, Kak Laksmi Goreng ya tadi pertanyaannya. Mantap banget tuh tadi username-nya. Jadi sebetulnya kalau untuk acknowledge kita ganteng atau cantik sendiri, menurut saya nggak boleh ya, karena memang kadang itu standar atau good standar ganteng atau cantik dari society itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor gitu Kak kalau menurutku. Karena yang pertama tadi ya, mungkin ada masalah atau isu yang berkaitan dengan kelas, karena ada beberapa orang yang mungkin dia itu bisa memenuhi standar good lookingnya society karena dia bisa mengakses beberapa fasilitas olahraga, gym kayak gitu, atau mungkin dia juga bisa beli skincare, atau mungkin dia bisa akses ke makanan yang sehat dan bergizi. Dan yang kedua, menurut saya itu juga ada yang namanya stereotip gender gitu, dimana cowok tadi bakal yang dianggap lebih maskulin kalau mungkin dia punya badan yang berotot, atau mungkin dia punya badan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir ada juga yang namanya setahu saya itu isu usia ya, atau ageism kalau nggak salah, di mana yang muda itu kadang dianggap lebih good looking ya, padahal kita nggak mendinai juga kalau misalnya menua terus kita itu keriput itu termasuk bagian dari natural natural proses gitu. Jadi menurut saya ya kadang kalau misalnya knowledge-nya itu kita sesuai dengan standar society, ya jangan sih Kak, kalau menurut saya tentukan kayak definisi good lookingmu sendiri gitu. Karena memang tadi ada beberapa faktor yang menyebabkan orang itu nggak bisa milih dia terlahir atau mungkin dia punya bentuk badan seperti itu gitu. Betul, betul banget. Oke, thank you Kak Yusron. Kalau Kak Firda gimana nih? Iya, kalau aku setuju sama Kak Yusron ya, Kak. Benar banget tadi yang dibilangin. Karena udah dari awal, dari dasarnya aja, kita dilahirkan itu nggak bisa milih gitu. Mau punya hidung yang mancung, mau punya kulit yang putih, atau kayak gimana gitu. Lalu kita tumbuh dewasa juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan yang lain sebagainya. Benar banget yang kayak dikatain Kak Yusron tadi, ada yang mampu beli skincare. Kalau misalnya mampu beli skincare kan misal kecilnya nggak good looking nih, Kak. Nah, karena dia mungkin kaya, terus bisa beli skincare, bisa perawatan, yang lain sebagainya, akhirnya bisa tumbuh dewasa dan jadi cantik atau ganteng, kayak gitu sih Kak. Jadi ya aku setuju banget sama apa yang dikatain sama Kak Yusron tadi. Oke, thank you Kak Firda. Jadi glow up gitu ya. Tadinya mungkin zaman kecil main layangan, panasan gitu. Sobat pintar, coba diinget-inget dulu zaman kecilnya kalau jam 3, jam 2 sore gitu, kemudian main layangan, terus hari gini pengen jadi putih, agak susah. Karena udah dari dulu terpapar cahaya matahari, kan panas, nggak pakai sunblock, Iya, betul. ya kan jadi Iya. hitam gitu, jadi dekil Apalagi gitu. kalau Iya dulu tuh bener-bener. mainannya masih di luar gitu ya Kak ya. Nah, Beda kalau Iya, sama belum sekarang kan belum ada gadget gitu. gadget dulu. betul, betul. Kalau zaman dulu mainnya itu main congklak di luar, main apa namanya, kalau di Jogja tuh ada namanya gobak sodor gitu ya, di bawah pohon Iya, jambu gitu kan. benar-benar. Pasti mainnya tuh pulang sekolah siang-siang gitu, nggak pakai mandi dulu, nggak pakai ganti baju, udah. Jadi ya wajar lah jikalau kamu menghitam menggelap gitu, sobat pintar. Jadi tenang gitu, semuanya akan glow up pada waktunya katanya gitu. Dan memang kalau ngomongin soal cantik itu tuh bener kata kayak Yuson tadi bilang, tentuin standar cantikmu sendiri. Kamu mau ikut standar mana nih? Mau ikut standar Korea, mau ikut standar kabupaten di rumah kamu, apa di lingkungan kamu sendiri, atau mau standar cantiknya Amerika, itu beda-beda gitu kan. Kalau di Korea memang apanya, culture-nya segala macam itu, ketika anak usia 16 tahun orang tuanya udah yang langsung, oke, kamu mau operasi plastik nggak? Kamu hidungnya mau dioperasi nggak? Kamu mau motong jawlinemu nggak? Gitu. Itu culture-nya mereka di sana gitu. Sedangkan yang di Amerika beda lagi. Mereka tidak mengenal operasi plastik mungkin. Ya kenal sih, tapi tidak nggak kayak yang di Korea, tidak kayak di Thailand gitu kan. Nah,
lagi-lagi jadi kita tidak bisa memegang cuman satu itu tadi prinsipnya, oh ya cantik tuh yang kayak gini, yang tinggi, yang putih, yang langsing. Ya itu cantik ala Miss Universe aja gitu kan. Ditetapinnya kayak gitu. Lain lagi tunggu, ada satu daerah Kalimantan ya, aku lupa yang cewek cantik itu yang lehernya panjang gitu loh. Yang kemudian dia pakai kalung yang makin lama makin tinggi. Di Afrika tuh cantiknya kalau yang telinganya tuh lubang telinganya yang panjang banget sehingga tiap tahun mereka harus ganti plat tembaga gitu kan. Nah, itu kan standarnya beda-beda. Culture-nya beda-beda. Jadi tidak bisa disamain, tidak bisa oh ya harus manut saklek di situ gitu kan. Jadi aku agree banget nih sama Kak Yusron sama Kak Firda. Terima kasih. Kita lanjut lagi. Oh, masih ada beberapa pertanyaan di kolom komentar. Aku bacain lagi dari Siska_Agustina. Mau bertanya Kakak, semisalnya mencari pekerjaan, nah pastikan nyari yang good looking. Apakah itu yang harus utama dari attitude-nya atau bagaimana Kakak? Apakah itu harus good looking atau gimana tuh? Apakah ini Siska merasa kalau besok nih dia cari kerja, katanya mau cari yang good looking. Apakah emang begitukah atau gimana gitu? Kak Yusron mungkin barangkali mau sharing? Oke, mungkin aku sharing yang aku tahu dulu aja kali ya, Kak. Jadi kalau misal good looking, terutama dalam dunia kerja itu sebetulnya agak bias gitu. Maksudnya agak-agak relatif gitu ya. Maksudnya yang dimaksud good looking dari dunia kerja itu yang seperti apa. Tapi menurut saya ketika kita sudah berpakaian yang rapi, lalu kita juga bisa mengatur bagaimana kita memandang orang lain ketika kita berbicara, lalu bagaimana kita mendengarkan orang lain, itu juga termasuk salah satu komponen dari good looking gitu menurut saya. Dan bagaimana kita bisa berpakaian, karena memang cara kita berpakaian dan cara kita berbicara itu juga termasuk cara kita menghargai orang lain. Jadi kalau misalnya konteksnya dalam dunia kerja, mungkin cukup itu aja sih Kak. Kita nggak perlu mendefine standar good lookingnya society gitu, tapi ciptakan gitu ya definisi good looking menurut kita sendiri, ya tadi dengan cara kita berpakaian rapi, dengan cara kita berbicara kepada orang lain, itu gimana cara kita memandang mata mereka dan bagaimana cara kita bersikap. Mungkin kalau untuk konteksnya dunia kerja itu Kak yang saya tahu Kak. Oke, thank you. Kalau Kak Firda sendiri barangkali punya pengalaman yang berbeda? Ya, kalau menurut aku nih Kak, good looking itu nggak harus cantik atau ganteng, karena balik lagi cantik atau ganteng itu relatif kan Kak. Mungkin bagi si A aku ini cantik, tapi bagi si B aku ini nggak cantik gitu. Jadi good looking itu nggak harus cantik. Benar banget apa yang dikatain sama Kak Yusron. Kalau untuk bekerja nih, first impression itu juga harus baik kan, harus good looking. Good looking di sini dalam artian berpakaiannya itu rapi, terus nggak acak-acakan, terus juga terlihat pembawaannya juga, bagaimana cara menatap orang lain, terus dari cara jalannya juga, seperti itu sih Kak. Jadi memang first impression itu memang harus good looking, tapi good looking di sini yang harus digarisbawahi adalah nggak harus cantik. Yang penting kita itu bisa percaya diri karena balik lagi sebenarnya nggak ada standar kecantikan yang khusus gitu. Sebagai perempuan tuh kita bisa cantik dengan cara kita sendiri gitu. Ketika kita percaya diri, kita berani menampilkan diri kita dengan baik, percaya diri itu menurut aku udah cukup sih. Betul, setuju banget. Ini hampir 8 tahun aku bekerja di dunia rekrutmen gitu ya, bahwa yang namanya good looking itu nggak mesti mukanya cakep kok. Apakah harus kayak Raisa? Enggak gitu. Lagi-lagi teman-teman tergantung kamu melamarnya posisi apa, mau jadi apa gitu. Ketika pramugari kok pendek kan agak-agak gitu ya. Kenapa kok pramugari butuh yang tinggi ya? Karena memang dia harus menjangkau cabin yang tinggi gitu. Makanya kalau ada pramugari kok pendek, kemudian nanti dia harus pakai high heels, itu kan malah lebih berbahaya gitu. Nah, yang seperti itu yang perlu sobat pintar ketahui. Kayak tadi Kak Yusron sama Kak Firda bilang bahwa good looking itu sesimpel kamu nggak bau badan aja, sesimpel kamu nggak bau ketek aja, udah itu tuh udah good looking gitu loh. Percuma ya kan, alisnya bagus, ya kan, bulu matanya naik, pipinya merona, bibirnya merah, tapi kalau bau badan, aduh males deh, gitu loh. Kemudian apakah tadi Kak Firda bilang appearance gitu ya, apakah kamu pakai baju rapi atau enggak gitu. Dilihat nih, pakai bajunya warnanya pink bunga-bunga.
habis itu pakai jilbabnya gambar-gambar petir, celananya polkadot. Itu kan juga agak-agak nggak enak dipandang mata ya gitu kan. Nah, itu juga termasuk good looking atau enggak loh teman-teman. Jadi bukan perkara cuman fisik muka badannya aja gitu, tapi bagaimana kamu membawakan diri, bagaimana kamu menyapa orang lain, itu juga termasuk bagian kamu good looking atau enggak. Percuma mukanya cakep, sempurna gitu ya, cantik banget, badannya kayak gitar Spanyol, tapi diajak ngomong orang juga ao gitu dong. Itu kan gimana gitu, itu nggak jadi nggak good looking gitu loh. Jadi sobat pintar di sini jangan khawatir bahwa yang namanya pekerjaan itu nggak semuanya kok fisiknya yang harus diutamakan tuh, enggak. Jadi ketika ada yang nanya, apakah good looking lebih diutamakan daripada good attitude? Oh tentu tidak. Jelas good attitude yang akan diutamakan daripada cuman good lookingnya aja. Jadi kalau bisa kombinasi keduanya, kenapa tidak gitu loh. Tapi kalau aku cuman good looking banget nih, aku cuman good looking aja, nggak good attitude, ya diperbaiki attitude-nya kamu gitu. Sedangkan kalau kalian merasa aku good attitude tapi aku nggak good looking, skincare murah sekarang banyak kok gitu. Skincare ada itu kan buat bantuin teman-teman biar jadi glow up itu tadi. Apakah harus pakai yang mahal? Enggak. Yang penting kalian rajin cuci muka itu sudah lebih dari cukup, nggak bau badan. Udah, nggak perlu yang aneh-aneh. Apakah harus pakai serum A, serum B, serum C? Nggak perlu begitu. Sesederhana, segampang kalian rajin mandi, nggak bau badan, itu sudah cukup banget gitu. Begitu teman-teman. Oh, masih ada lagi nih. Dari alwi.alkov, jujur udah beberapa obat peninggi badan dikonsumsi tapi nggak ada hasil. Karena gen dari ayah pendek loh. Ada yang begitu juga? Aku juga pendek loh, Alwi. Jadi, don't worry, be happy gitu kan. Makanya suka skip lowongan kerja yang pakai tes fisik gitu. Nah, dilihat lagi nih, kamu tingginya seberapa, kan biasanya suka ada ini ya, kalau di lowongan pekerjaan kan memang ada beberapa yang mensyaratkan tinggi badan. Ya, kalau memang tinggi badannya tidak memenuhi, mending di skip aja. Mending kamu menambah skillmu yang lain gitu loh. Jadi bisa dapat pekerjaan yang tidak perlu mementingkan tinggi badan. Oke, baiklah. Sobat pintar semuanya, aku balik lagi ke beberapa pertanyaan, masih ada sedikit waktu nih. Kak Firda, Kak Yusran, gimana caranya kita bisa menghentikan perilaku yang orang suka ngebully nih kalau menurut kalian? Ya, cara supaya orang bisa berhenti membuli itu dengan kita kasih tahu mereka bahwa mereka itu juga nggak sempurna gitu loh. Dengan mereka ngatain seperti itu, ngatain kekurangan kita nih misalnya, apakah mereka udah sempurna sehingga mereka bisa ngejudge kita kayak gitu? Kan nggak, setiap manusia itu pasti ada kelebihan dan ada kekurangannya juga gitu. Ketika kamu ngatain orang lain tentang kekurangan mereka, coba deh lihat diri kamu sendiri, kamu itu udah sempurna belum jadi manusia, itu sih Kak. Nah, tapi kalau bullyingnya ini udah yang parah banget nih Kak, sampai yang mukulin atau yang kayak gimana gitu, nah itu mungkin bisa dilaporin ke pihak berwajib karena contohnya aja dari sosial media yang ada sekarang nih Kak, orang-orang kan kadang itu netizen-netizen tuh suka ngebully artis-artis nih, padahal artisnya nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kayak dibully entah itu fisiknya atau apa. Nah, dengan si artis ini mengambil tindakan untuk melaporkan ke pihak berwajib, mereka ini baru kayak nangis-nangis, baru minta maaf. Nah itu, jadi menurut aku langkah utama untuk menghentikan pembulian adalah dengan menyadarkan mereka bahwa kita ini juga sama-sama manusia, sama-sama punya kekurangan, jadi nggak perlu saling judge satu sama lain. Tapi kalau emang udah parah ya memang harus dilaporin sih gitu. Kalau ranahnya masih sekolah, bisa juga dilaporin ke guru BK atau ke wali kelas atau mungkin ngadu ke orang tua dulu gitu. Karena kan bagaimanapun pembulian ini memang efeknya itu benar-benar luar biasa banget ya Kak, bisa ngerusak mental gitu sih. Betul, setuju banget. Kalau menurut Kak Yusran gimana nih? Ya, jadi sama mungkin ya Kak, kurang lebihnya dengan Kak Firda. Cuma mungkin ada ini nih tambahan. Yang pertama kan tadi Kak Firda sampaikan tuh kalau kita tuh harus bicarakan dengan orangnya. Kita harus jangan bungkam gitu ya Kak. Karena kalau misal kita bungkam, maka akan makin menjadi-jadi nih orang yang bully kita gitu. Atau mungkin kita juga bisa bicarakan ke orang-orang terdekat kita untuk cari solusinya. Atau mungkin tadi solusi dari Kak Firda, kita bisa melaporkan ke pihak yang memang bisa bantu kita terkait dengan bullying ini. Dan menurutku ya Kak, kita juga bisa nih untuk menghindar dan juga bisa mengabaikan gitu. Dalam artian ketika kita menerima bullying gitu ya, bullying di internet gitu atau mungkin cyberbullying, mungkin ada saatnya gitu untuk kita rehat dulu dari media sosial atau mungkin pada saat ada saatnya
juga kita menarik diri gitu dari orang-orang atau mungkin untuk membuat jeda dulu gitu ya Kak ya, untuk membuat diri kita tuh kayak lebih menerima gitu. Ada fase-fase di mana ketika kita dibully itu kan kita merasa kita nggak diterima gitu ya, nggak diterima oleh orang lain. Kita ngerasa kalau diri kita tuh betul-betul kayak ya nggak deserve apapun gitu. Nah, jadi kalau menurut saya selain tadi kita harus vokal, harus bisa membicarakan ke orang-orang yang tadi bullying, harus jangan bungkam gitu. Kita juga ada saatnya gitu. Kita harus bisa narik diri dari orang. Nanti ketika kita balik lagi bisa punya kekuatan yang lebih untuk bisa ngelawan mereka gitu. Mungkin itu Kak. Yes, thank you banget. Aku agree banget sama Kak Yusron sama Kak Firdani. Bener banget nih teman-teman, kalau memang kalian wah aku korban bully, emang speak up sih salah satu jalan keluarnya gitu. Susah Kak, memang pasti susah banget. Karena pasti yang dibully itu juga bakalan ngerasa, aduh aku salah apa sih, wah aku tidak berharga, wah aku nggak layak gitu ya. Tapi kalau kalian nggak speak up, kalau kalian tidak keluar, itu mereka nggak akan tahu gitu. Karena sebenarnya nih orang-orang yang ngebully, si pelaku bully sendiri ini, biasanya itu bisa jadi dia adalah dulunya mungkin korban bullying, kemudian ketika dia pindah ke tempat baru atau ke jenjang yang lebih baru gitu, dia merasa bahwa sebelum aku dibully aku harus ngebully orang dulu gitu, untuk mempertahankan diri gitu ya. Atau bisa jadi dia di rumah tidak mendapatkan penghargaan, dia di rumah tidak merasa diapresiasi, kemudian dia capernya nih gitu ya, capernya di sekolahan dengan ngebully teman-temannya. Jadinya semuanya takut, semuanya oh iya oke, aku harus tunduk sama si kakak itu karena dia nyeremin gitu. Itu kan dia jadi kayak punya pride tersendiri gitu ya. Itu sebenarnya pelaku bullying ini menurutku perlu dikasihani juga sih gitu. Jangan-jangan memang mereka membutuhkan pertolongan tapi mereka nggak ngerti caranya, makanya mereka melakukan perundungan itu gitu. Jadi teman-teman kalau yang memang sekarang sedang dalam masa itu, ayo bertahan, terus ayo speak up, ayo ngomong gitu loh. Kalau memang sudah keterlaluan, sudah di luar batas, ya menurutku harus dilaporkan gitu. Begitu ya sobat pintar semuanya. Aku lanjut lagi. AJYT123 dia nanya cara membentuk good looking dari dalam diri itu gimana gitu. Ini sesuai banget sama pertanyaanku. Kalau menurut Kak Firda sama Kak Yusron nih, apa sih yang sebaiknya kita lakukan kalau ternyata kita tidak sesuai dengan standar kecantikan yang ada di luar sana gitu. Kalau kata si Aji, cara membentuk good looking dari dalam diri gimana sih gitu. Oke, terima kasih tadi ya. Pak, siapa tadi yang tanya agak-agak ini ya, kurang familiar ya, nak, username-nya. Oke. AJYT123 katanya. AJYT123. Oke, makasih tadi pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya ya, Kak, kalau misal kita mau membentuk good looking, kita harus define dulu nih good looking mana yang mau kita bentuk. Misal yang terkait dengan fisik. Kita juga good looking itu bukan berarti Kak, tadi kan yang saya sampaikan bukan berarti harus ganteng atau cantik menurut standar sosial atau standar dari masyarakat, tapi kita juga punya yang namanya penampilan, bagaimana cara kita berpakaian, dan yang pertama tuh kita harus self love dulu. Tapi ini bukan dalam artian tuh selfish gitu ya Kak, dalam artian bukan kita menormalisasi obesitas atau mungkin menormalisasi sesuatu yang itu toksik atau nggak sehat, karena nanti bakal jadi toxic positivity. Nah, itu nggak ada salahnya kok Kak, kalau menurutku kita mulai aware sama skincare, kita mulai olahraga, kita mulai memperhatikan pola makan gitu ya, yang tadi awalnya mungkin banyak makan gorengan gitu, atau mungkin banyak makanan yang memang mungkin kurang sehat gitu, udah mulai beralih gitu ke makanan yang sehat, asal catatannya itu tidak merugikan orang lain dan juga nggak merugikan diri sendiri. Itu kalau menurutku Kak. Terus yang kedua, ada cara lain selain mungkin kalau misal akses kita terbatas gitu ya terhadap makanan yang bergizi atau mungkin fasilitas gym atau fasilitas kesehatan dan lain-lain, kita juga bisa improve diri Kak. Maksudnya gimana improve diri itu dalam artian kita bisa meningkatkan soft skill kita, baik itu dari public speaking atau mungkin gimana cara kita itu menghargai dan memperhatikan orang lain gitu. Jadi improve diri itu juga bisa secara langsung tuh membuat seseorang itu bisa lebih kelihatan gitu auranya atau mungkin energinya. Kadang kan kalau misalnya di kerjaan gitu ya, atau mungkin yang deket-deket dulu nih di sekolah atau mungkin di dunia perkuliahan, ada orang-orang yang mungkin memang dia punya keterbatasan atau belum punya standar good lookingnya society gitu ya Kak, tapi dia itu punya aura yang menguar gitu, dia punya energi dan dia itu punya pengaruh, maka orang-orang ya nanti bakal follow dia dan akan secara nggak langsung tadi juga bisa memenuhi standar good lookingnya society yang dimaksud ke personality itu tadi. Jadi mungkin itu Kak dari aku,
nggak ada salahnya kalau misal kita mungkin mulai merawat diri pakai skincare, mulai olahraga, mulai memperhatikan pola makan dan lain-lain, sambil kita juga improve diri kita gitu, yang ada kaitannya dengan soft skill dan personality. Mungkin itu Kak kalau dari aku. Thank you Kak Yusron, keren banget. Kak Firda, kalau menurut Kak Firda gimana? Iya, aku setuju banget sama yang diomongin sama Kak Yusron, kalau misalnya pengen memperbaiki dari segi fisik, ya memang harus ada usahanya seperti pakai skincare, mulai olahraga, nge-gym, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya nggak melulu soal fisik kok. Jadi kita bisa memperbaiki atau mengembangkan skill yang kita punya, atau mungkin belajar keilmuan-keilmuan yang lain yang itu bisa meningkatkan soft skill maupun hard skill kita. Karena balik lagi, good looking itu nggak cuma dilihat ketika kita itu punya wajah yang cantik atau ganteng. Jadi patokannya bukan dari wajah gitu, tapi juga dari kemampuan-kemampuan yang lain, attitude yang baik itu juga melambangkan kalau kita itu good looking gitu, Kak. Terus yang paling penting itu sebenarnya percaya diri sih kalau menurut aku. Ketika kita percaya diri, auranya itu bakalan keluar gitu. Jadi bakal kelihatan kalau kita ini bisa cantik dengan cara kita sendiri gitu, dengan kita punya banyak kemampuan-kemampuan yang bisa dikembangkan, atau mungkin kita itu punya hal-hal yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, kayak gitu. Itu membentuk pengembangan diri kita juga tentunya. Itu sih, Kak. Betul, betul banget ya kan. Cantiknya jangan cuma di luar aja, harus cantik dari dalam gitu loh. Maksudnya soft skill-nya ditambah. Percuma ya kan, mukanya bersinar, glowing, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Bisa pakai Excel? Nggak bisa. Bisa pakai ini? Nggak tahu gitu. Itu nggak banget gitu ya teman-teman. Jadi emang bener banget apa yang dikatakan sama Kak Yusron sama Kak Firda tadi. Yuk mulai pelan-pelan, sedikit-sedikit, nggak harus. Kalau misalnya mau glow up, mau glowing itu nggak harus dengan benda-benda atau barang-barang yang mahal kok. Dengan kalian sederhana itu tadi kayak aku bilang, mandi yang rajin sehari 2 kali, ya kan? Biar nggak bau ketek ya pakai deodoran, atau pakai tawas deh yang murah gitu kan, atau pakai bedak gitu, biar keteknya nggak basket gitu ya teman-teman. Jadi kalau dari kamu sendiri udah jadi nyaman, kamunya pede, ketika kamu nyaman, kamu jadi lebih pede dengan dirimu gitu loh. Mau kata hitam kayak, mau kata dekil kayak, mau kata pendek, tapi kalau kamu yakin sama dirimu, kamu nyaman dengan dirimu, itu bisa memancarkan auramu yang nggak kelihatan gitu, sobat pintar. Jadi jangan, aduh aku pendek mbak, aduh aku dekil mbak gitu. Ya di-upgrade dong skillnya yang lain. Apa? Public speaking barangkali gitu ya, atau mungkin kemampuan dengan tools yang macam-macam gitu. Jadi ya agree ya dengan apa yang dikatakan sama Kak Yursan sama Kak Firda tadi gitu. Oh tadi yang tanya, Kak kalau aku dibully aku boleh bully balik orangnya nggak? Nggak usah ya, jangan. Muter nanti nggak selesai gitu. Lebih baik dimaafkan, ya kan? Kita beri wejangan dia gitu aja. Oke, satu pertanyaan terakhir nih, boleh ya? Kak Dite, untuk masalah pembulian itu apakah yang membuli itu ada hukumannya? Jujur saya geram sekali dan pernah dibully satu kelas dikarenakan fisik. Oh oke. Dari Siska_Agustina. Nah, adakah yang pernah punya pengalaman melaporkan pembuli kakak-kakak barangkali? Ada yang pernah berpengalaman seperti itu? Kalau aku pribadi belum boleh pernah. Kak Firda silakan. Iya, kalau dari aku pribadi belum pernah, karena memang maksudnya buliannya itu nggak separah itu sampai satu kelas gitu sih. Kalau satu kelas tuh menurut aku udah parah banget dan harus dilaporin gitu. Ya, kalau aku sendiri juga sama ya, Kak, belum pernah sih, jangan sampai kalau misal, karena kalau lapor kan berarti secara langsung aku ngelihat kejadian bullying itu di depan mata gitu ya, Kak, dan mungkin aku juga ngerasain. Tapi kalau misal ada kejadian bullying di sekolah ya, untuk penanganan yang paling awal itu kita bisa lapor ke bimbingan konseling ya, Kak, mungkin karena memang ada sendiri gitu untuk di sekolah yang menangani bullying, dan juga mungkin dulu di sekolahku ada yang namanya 9K gitu, Kak. Jadi 9K ini semacam persatuan ya, atau bukan persatuan, jadi memang itu tuh menangani tindakan-tindakan kriminal gitu yang dilakukan oleh siswa di sekolah. Terus mungkin kalau misalnya belum ada penanganan juga nih dari bagian konseling atau mungkin dari 9K, bisa juga lapor ke Kemdikbud. Cuma untuk saat ini aku kurang paham ya kan, nanti
ke kanal apa atau mungkin lapornya menghubungi ke siapa gitu masih kurang paham. Tapi bisa yang terawal tadi bisa ke konseling dulu, ke bimbingan konseling. Mungkin itu Kak kalau dari aku. Betul, betul banget. Oke, Kak Yusron, kalau si 9K di sekolahnya Kak Yusron itu siapakah anggotanya? Kalau Apakah anggotanya sukses? sendiri, ya dari guru-guru Kak. Kalau dulu dari dewan guru, ada juga dari staff juga. Oh, Dan dari guru. kadang, iya itu nggak disebarluaskan ya Kak anggotanya. Jadi memang guru-guru ini itu ibaratnya kayak detektif detektif gitu Kak. Kalau dulu kita manggil di sekolahnya, karena kadang bisa tahu gitu. Kalau misal ada kasus bullying atau mungkin kriminal yang memang itu belum kesebar ya Kak di sekolah, tapi guru-guru yang tergabung di 9K ini udah tahu duluan dan akhirnya kadang itu gurunya langsung bertindak dan akhirnya masalahnya udah selesai sendiri gitu Kak. Kita taunya waktu masalahnya udah selesai gitu. Jadi guru-gurunya ini memang mereka punya channel gitu ya Kak, atau mungkin info yang mungkin ada kaitannya sama tadi kasus-kasus kriminal atau mungkin bullying gitu. Keren banget itu. Oke, terima kasih Kak Yusron. Mungkin menginspirasi teman-teman yang di OSIS barangkali bisa punya ide menyampaikan ide seperti yang disampaikan Kak Yusron tadi. Dan ya, buat siapapun kamu yang di sekolahan terkena bullying, lapor ke wali kelas, kemudian lapor juga ke guru BK gitu ya, biar ya ada orang dewasa yang membantu kalian gitu. Kalau ternyata itu sudah sangat-sangat membahayakan dan merugikan kamu, ya ada baiknya dari wali kelas, kemudian guru BK membantu kamu untuk lapor ke pihak yang lebih berwenang gitu. Karena agak serem ya kalau misalnya bulinya udah sampai yang main fisik, kemudian morotin uang, itu kan merugiin gitu loh. Iya betul. Ya Oh ya kan? Kak, Jadi aku baru keinget Kak, satu lagi, maaf motong ya Kak. Ada boleh dulu di silakan. sekolahku ini, ada yang namanya PIKR gitu. Jadi PIKR itu dia kepanjangannya Pusat Informasi dan Konseling Remaja tuh kalau nggak salah. Nah jadi memang karena bimbingan konseling itu informasinya terbatas gitu ya Kak. Jadi ada pasukan khusus nih yang dari siswa gitu. Nah itu namanya PIKR. Mungkin teman-teman juga bisa lapor ke PIKR itu, anggota-anggota PIKR. Karena memang mereka punya akses ke bimbingan konseling sama biasanya ada akses ke 9K juga biasanya. Iya. Jadi memang ya tiap sekolah punya sistem sendiri-sendiri. Jadi kalau teman-teman sobat pintar semuanya merasa bahwa kok sekolahku sistemnya nggak sama kayak gitu ya, boleh ngidein seperti itu, atau ya kalian harus lebih berani untuk itu speak up itu tadi, lapor ke wali kelas, lapor ke guru BK, kemudian kalau mau biasanya sih kalau dari wali kelas guru BK tahu biasanya udah sampai ke kepala sekolah ya gitu. Jadi yuk yang berani gitu ya, semangat teman-teman. Aku intip, udah tidak terasa kita sudah mau di penghujung acara ini, Kak Firda dan Kak Yusron. Sayang sekali obrolannya harus disudahi. Sobat pintar semua yang sudah bergabung, terima kasih ya. Mohon maaf belum semuanya bisa dibacakan. Semoga obrolan pintar kali ini soal ganteng dan cantik lebih banyak privilege, ya atau enggak, bisa semakin bermanfaat buat teman-teman, dapat jadi semangat dan lebih mencintai dirinya sendiri ya, karena kata Jobert Bota, beauty start in your head, not in your mirror. Ya kan? Mikirnya dari sini nih, cakep itu ya kan, bukan dari kaca gitu. Kaca aja bisa pecah gitu, tapi kalau dari pikiran teman-teman, dari hatinya teman-teman, tidak akan pecah gitu. Nah, sekali lagi terima kasih ya Kak Firda, Kak Yusron, telah meluangkan waktu buat ngobrol pintar, ngopi bareng Kak Dita kali ini. Terima kasih juga buat Sobat Pintar yang mengikuti diskusi ini sampai usai. Kalau Sobat Pintar ingin diskusi tentang permasalahan lainnya di acara Ngopi Bareng Kak Dita, silahkan DM ke Instagram @akupintar. Kak Yusron, Kak Firda, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga Kak Dite atas waktunya dan kesempatannya. Makasih Kak Firda tadi. Masya Allah banyak banget ya Kak insight yang bisa saya ambil gitu ya Kak. Dan banyak banget tadi pertanyaan-pertanyaan menarik juga dari Sobat Pintar dan semakin membuka gitu. Kalau ternyata memang beauty standard atau mungkin good looking standard itu memang udah harusnya diubah gitu. Maksudnya standar society harusnya bisa punya range yang lebih banyak lagi gitu. Makasih Kak Dite atas kesempatannya. Thank you Kak Yusron. Kak Firda barangkali ada sepatah dua patah kata sebelum kita akhiri. Ya, terima kasih untuk Kak Dita sama Kak Yusron, ini benar-benar sharingnya sangat bermanfaat sekali. Benar banget sesuai sama apa yang sudah kita bicarakan tadi, bahwa kita itu nggak perlu mengikuti standar kecantikan yang ada, karena kita itu bisa cantik dengan cara kita sendiri.
Oke, terima kasih. Begitu Sobat Pintar semuanya. Jadi lagi-lagi, cantik itu munculnya dari dalam diri. Kalau kita mau ngikutin standar cantik di luaran sana, nggak akan selesai gitu ya, karena standarnya tiap daerah beda, tiap hari juga mungkin bertambah gitu ya. Jadi benar tadi, ciptakan standar cantikmu sendiri. Ayo, dirinya di-upgrade jadi lebih baik. Munculin cantiknya dari dalam gitu ya. Sekali lagi terima kasih buat Kak Yusron sama Kak Firda sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga buat Sobat Pintar semua. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu lagi ya kakak-kakak. Sampai bertemu di episode Ngopi Bareng Kak Dite di episode selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Thank you ya Sobat Pintar yang sudah stay tune terus. Terima kasih. Belajar pintar bersama Aku Pintar. Download sekarang.